Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukunna? Alhamdulillah, ustazah bila khair wal afiyah. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Semoga tetap sehat dan tambah semangat ya. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita. Karena materi subtema 2 sudah habis, kita akan merangkum atau ustazah akan membuat rangkuman untuk anak-anak supaya anak-anak mudah memahami dan juga bisa dihafalkan atau diingat-ingat. Baiklah, sebelum belajar mari kita sama-sama mengucapkan basmalah. Bismillah. Oke, silahkan disimak ya anak-anak. Kemarin kita sudah belajar tentang contoh pengamalan sila Pancasila. Sila pertama yaitu bunyinya ketuhanan yang Maha Esa, yaitu hubungan kita dengan Tuhan kita atau penghambaan kita kepada Tuhan atau kepada Allah. Caranya bagaimana? Contoh perbuatannya bagaimana? Yaitu beribadah kepada Allah, sholat, mengaji, membaca Al-Quran, membantu orang yang kesusahan, kemudian menjalankan agama sesuai dengan ajarannya masing-masing, mempersilahkan teman kita melakukan ibadah sesuai agamanya ya, tidak memaksakan agama kita kepada orang lain. Di sini ada gambar, silahkan dilihat. Nah, semua gambar di sini adalah menunjukkan contoh pengamalan sila pertama Pancasila. Lihat, yang beragama Kristen mereka beribadah di gereja. Yang beragama Islam mereka sedang sholat berjamaah dengan keluarganya. Kemudian yang beragama Buddha, Hindu, semuanya beribadah di tempat atau di tempat ibadahnya masing-masing dengan ajaran agama masing-masing. Lanjut. Lihat di sini juga ada gambar. Gambar pertama tidak boleh ditiru ya, membuang sampah di sungai atau tidak pada tempatnya. Yang kedua di sini ada gambar masjid dan juga wihara ya, tempat beribadah orang Islam dan juga tempat beribadah orang selain agama Islam ya. Jadi beribadah di tempat ibadah masing-masing. Kemudian menjenguk orang sakit ya, semuanya menunjukkan sila Pancasila kecuali nomor 1. Nomor 4 juga bergotong royong ya, menunjukkan Pancasila. Persatuan Indonesia sila ketiga. Gambar nomor 2 menunjukkan sila pertama Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa. Gambar ketiga gambar sila kedua ya. Gambar nomor 3 menunjukkan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi kita harus berbuat adil kepada siapapun dan juga kita harus menjunjung tinggi nilai adab. Ya, kalau ada teman kita yang sakit atau teman kita yang kesusahan, kita harus saling membantu. Kemudian muatan matematika kita kemarin sudah belajar tentang nilai atau kedudukan angka ya. Misalkan ada 3 angka 167. Satunya berarti menempati nilai ratusan, sedangkan angka 6 menempati nilai puluhan, angka 7-nya menempati nilai satuan. 191 menempati nilai ratusan, 9 menempati nilai puluhan, 0 menempati nilai satuan. Dibaca 190. 283, 2 menempati ratusan, 8 menempati puluhan, 3 menempati satuan. Dibaca 283 dan seterusnya. Kemudian kemarin juga kita sudah belajar tentang simbol besar dari, lebih dari, kurang dari, dan sama dengan. Lebih dari, kurang dari, dan juga sama dengan. Nah, ini dia.
Sudutnya menghadap ke kanan berarti dibaca lebih dari. Sudutnya menghadap ke kiri dibaca kurang dari. Kalau sama dengan gampang ya. Ingat bagaimana cara mengingatnya supaya mudah. Anggap saja tanda ini adalah mulut ya. Yang di atas berarti mulutnya menghadap ke kiri. Yang di bawah mulutnya menghadap ke kanan. Kalau ada angka 50 dengan 100, manakah yang lebih besar? 50 dengan 100. 50 dengan 100 berarti mulut ini menghadap ke angka 100. Ya, jadi si mulut ini sedang lapar, dia ingin mencari makanan. Makanannya yaitu angka yang paling besar. Jadi 50 kurang dari 100 ya. Bisa ya anak-anak. Kemudian kemarin kita juga belajar tentang kalimat ajakan. Apa itu kalimat ajakan? Kalimat ajakan adalah kalimat yang mengajak seseorang atau mengajak orang lain untuk ikut serta atau untuk ikut melakukan pekerjaan yang kita lakukan atau yang akan kita lakukan. Ulang ya, kalimat ajakan adalah kalimat yang mengajak orang lain untuk melakukan pekerjaan bersama dengan kita. Kalimat ajakan adalah kalimat yang mengajak seseorang untuk melakukan pekerjaan bersama dengan kita. Contoh, mari kita ke sekolah atau ayo kita belajar bersama. Kalimat ajakan biasanya ditandai dengan dua kata, yaitu kata ayo dan mari. Seperti di sini, ayo kawan kita bersama menanam jagung di kebun kita. Ayo di sini berarti adalah ciri-ciri dari kalimat ajakan. Berarti ayo kawan kita bersama menanam jagung di kebun kita adalah termasuk kalimat ajakan. Diingat-ingat ya, kalimat ajakan ada dua contohnya atau ciri-cirinya, yaitu kata ayo dan mari. Kemudian kemarin PJOK-nya kita belajar tentang berlari ya, lari panjang, ada lari pendek, ada lari melewati rintangan. Rintangannya bisa apa saja, bisa bilah bambu, bisa ban bekas, atau bisa batu, atau bisa yang lain-lain. Jadi lari panjang itu kita berlari dengan langkah kaki yang panjang atau lebar. Kemudian lari pendek kita berlari dengan melangkahkan kaki kecil-kecil atau pendek-pendek, makanya dinamakan lari pendek. Kemudian lari melewati rintangan, kita berlari dengan menghindari rintangan yang ada di depan kita. Jadi jangan sampai kaki kita menginjak atau mengenai rintangan yang ada di depan kita. Paham ya anak-anak? Nah, mungkin itu saja rangkuman dari Ustazah di subtema 2. Semoga anak-anak bisa memahami materi ini. Jangan lupa dibaca-baca bukunya ya anak-anak. Nanti Ustazah juga akan buatkan rangkuman berupa tulisan. Nanti anak-anak tulis di buku tulis ya. Kemudian di-upload di Google Classroom di kolom tugas. Oke, kita akhiri dulu. Kita membaca hamdalah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.